Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, terkadang diri ini seringkali melakukan kesalahan, entah disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan kesalahan ini juga dilakukan seorang istri terhadap sang suami yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membencinya. Dan bisa juga kesalahan ini menjadi salah satu faktor penghambat rezeki rumah tangga. Dosa apa saja yang sering dilakukan istri kepada suami sehingga Allah membencinya? Berikut adalah 7 dosa istri kepada suami yang paling dibenci Allah. Yang pertama adalah mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan, tidak ada sedikitpun kebaikan suami yang bisa dilihat. Ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah pernah bersabda, dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka? Ya Rasulullah, beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri, sama halnya menyeret diri dalam siksa api neraka. Untuk itu saran bagi para seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarga. Kemudian yang kedua yaitu, istri yang tidak taat pada suami. Tak bisa dipungkiri seorang istri yang baik dan soleha adalah istri yang senantiasa taat pada suami dalam keadaan dan kondisi apapun, dengan catatan selama masih dalam kebaikan. Karena dengan ketaatan istri kepada suami insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta kasih sayang serta kesetiaan suami kepada istrinya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab, yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, taat jika diperintah suaminya, dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari 2 hadis tersebut kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita yang mulia. Di zaman sekarang ini, pesan kepada para istri yaitu, mulailah untuk lebih patuh kepada suami mengikuti perintahnya yang baik dan tidak menyepelekan suami. Apalagi saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan penghasilan sendiri. Karena patuh terhadap perintah suami, insya Allah akan ada berkah tersendiri bagi rumah tangganya. Selain itu juga, durhaka kepada suami bukan hanya akan berimbas pada hubungan suami istri, tetapi juga menjadi sifat istri yang menghambat rezeki suami. Kemudian yang ketiga adalah, istri yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya kepada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikannya atau bahkan derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena seorang istri menganggap sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suaminya, sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami. Untuk itu saran kepada para istri, hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami, apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu, istri yang kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar, namun bisa dimulai dari hal kecil.
yang terkadang mampu membawa dampak yang besar bagi suaminya. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, dan tersenyum kecil yang membuat hati suami sejuk memandangnya. Hal-hal kecil tersebut terkadang oleh sebagian istri sering terlupakan. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istri. Selain itu, ada hal yang lain tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapan supaya tidak menyakiti hati suami. Misalnya mencaci suami, berkata yang kasar, sering memojokkan suami sehingga terlihat salah di mata istri, suka mengkritik perbuatan baik yang dilakukan suami dan lain sebagainya. Dari Muadz bin Jabal, Rasulullah pernah bersabda, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Untuk itu saran kepada istri maupun calon istri, sebisa mungkin untuk selalu menjaga lisan dan perkataan yang kurang baik kepada suami, dan cobalah untuk selalu melakukan hal-hal kecil yang menyenangkan hati suami, meskipun hanya sekedar tersenyum. Kemudian yang kelima yaitu istri yang kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru berpenampilan ala kadarnya dibandingkan ketika masih lajang. Ketika masih lajang segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Sebenarnya hal tersebut malah salah dan terbalik. Ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri, sebaiknya masih terus menjaga penampilannya di depan suami. Karena dengan menjaga penampilannya, hal tersebut bisa membuat suami merasa lebih senang memandangnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat, yakni keras menjaga kehormatan kemaluannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Dailami. Untuk itu, berpenampilan menarik bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suaminya, karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang besar bagi seorang istri. Kemudian yang keenam adalah istri yang cemburu berlebihan dalam rumah tangga. Rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, akan tetapi perlu dilakukan dalam batas yang wajar. Rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menjolimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan lain sebagainya. Akan tetapi cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami, manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Boleh cemburu asal ada dasar yang jelas dan tidak melampaui batas wajar. Karena sesuatu yang berlebihan sangatlah kurang baik. Untuk itu bagi para istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasar pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Kemudian yang ketujuh adalah istri yang keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal yang satu ini terkesan sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya berkunjung ke tempat orang lain atau bepergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu, keluar batas dari rumah tanpa seizin suami sangatlah tidak dibenarkan. Kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang sang istri untuk keluar rumah, misal karena harus menyiapkan makanan untuk anak sehari-hari atau keluar rumah untuk membeli bahan makanan. Akan tetapi, jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri haruslah mematuhi perintah suaminya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, meski begitu anjuran mentaati larangan keluar rumah bagi istri, hendaknya tidak diterapkan secara kaku, yang mengesankan bahwa ajaran agama Islam mengekang kebebasan wanita. Namun yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam hal-hal tertentu. Dan bagi para suami, juga tidak diperkenankan mempersulit istrinya apabila keluar rumah dalam hal kebaikan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.